Lanjut bersama Bang Boy. Kita masih terus membahas tentang Trans 7. Sampai sekelas Gus Baha juga mengomentari loh guys. Ya. Bahkan yang terbaru Metro TV seperti inilah. Metro TV seolah mengajarkan Trans 7. Begini loh cara menayangkan berita yang independen. Seperti apa? Kita bahas di dia resmi. Oke, ini guys. Peringatan Gus Baha pada orang yang berani pada ulama seperti Trans 7 yang kurang ajar sama Kiai Anwar Mansur Lirboyo. Yang berani sama ulama pasti kualat, walaupun beliau legowo. Beliau ini adalah ustadz yang dihina ya. Itu tuh tetap berjalan. Ini banyak sih ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil bahwa karma itu tetap ada walaupun orang itu bertobat. Ada beberapa case. Oke, kita dengarkan ini guys. Soalnya ancaman laporan polisi juga ternyata itu menjadi bagian kalau tidak terjadi kedamaian. Kami Santri Kerawang menuntut bersama-sama agar Hairil Tanjung, si pemilik Bank Suju, pemilik Bank Mega, pemilik Carrefour segera datang soal langsung kepada Mbah Anwar Mansur, pimpinan pesantren di Pondok. Setuju? Setuju? By the way minggu ini ya, kita belum tahu kepastiannya seperti apa, tapi mereka berjanji khususnya Trans untuk datangnya Karel Tanjung ke sowan langsung ke Ustadz yang dihina. Oke. Cabut izinnya Trans 7. Provokasi tentang pesantren. Tidak boleh ada penghinaan. Cara apa Mas rame-rame di sini? Kami di sini aliansi santri sekabupaten Lumajang. Tentu sebagaimana isu yang sudah jadi bahan nasional hari ini adalah menuntut Trans 7. Supaya diboikot, ditutup bila perlu karena sudah merendahkan martabat kiai dan juga pondok pesantren. Yang di Lumajang? Yang di Lumajang ini Agus Gemoy. Itu? Pemilik akun mulut netizen. Lah ya itu tidak merasa bersalah masih. Masih membela diri, mengatakan bahwa dirinya benar dan tidak bersalah. Gitu. Nah, makanya jelas sudah tidak tahu nyantri beliau ini. Enak aja Pak. Jebloskan. Jebloskan. Blokir akunnya. Oh gitu ya. Blokir akunnya. Ya, dia itu aneh. Ya. Dia pengennya kayaknya pengen jadi komisaris tapi gak terpilih. Mulutnya wah, nauzubillah. Si Agus Gemoy. Tapi mengenai tuntutannya adalah cabut izin Trans 7. Mantep gak tuh? Yes, aku suka. Bahkan ini guys, dengar guys ya. Ini udah masuk ke hukum ini. Teman-teman, rame-rame soal demo Trans, acara expose yang katanya menyinggung para kiai, para santri, pesantren, sing jarene ono istilah ngesot lah, yang katanya feodal. Di samping saya ini adalah aktor, bukan pelaku, tapi beliau ini adalah korban. Lora Ali Mustaqim. Betul ya, betul. Warga Sampang. Nama pesantrennya apa, Lora? Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lepele ya. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lepele Sampang. Kebatal Sampang. Nah teman-teman, kalau lihat di videonya, beliau ini yang pakai baju putih, peci hitam, disalami oleh para santri itu ya. Betul ya. Ya kebetulan yang nyalami memang ada yang ngasih duit santri-santri ini. Iya. Pertanyaannya Yai, yang harus dijawab supaya publik itu tahu, apakah santri-santri kalau di Madura ngasih duit kepada kiai itu pemaksaan wajib atau itu sukarela? Sedikit saya jelaskan Cak ya. Oke. Bahwasanya ini sudah menjadi kebiasaan santri pada umumnya di Madura. Tidak ada unsur paksaan. Mereka yang mau ngasih silakan, yang mau ngasih nggak masalah. Tapi ini adalah bentuk terima kasih kepada kiai dan gurunya kalau di Madura. Kalau di acara expose itu kan seakan-akan uang santri itu yang bikin kaya. Para kiai bisa pakai mobil mewah. Itu tidak benar ya? Tidak benar itu. Nah, pertanyaan saya begini, Lora. Apa perasaan Lora tiba-tiba tanpa izin
tahu-tahu dibuat narasi ini feodal macam-macam yang digiring opini itu seakan-akan kita ini harus benci kepada kiai. Betul. Sungguh mohon maaf, ini sangat menyayat hati saya khususnya. Ini seolah-olah Trans 7 ini membuat citra jelek kepada seluruh pesantren, kepada kiai, kepada Gus semuanya. Padahal faktanya tidak seperti narasi yang ada di Trans 7. Acara ekspos itu ya. Dan betul tanpa izin itu ya, tiba-tiba dicomot. Nah ini masuk ya, itu. Tanpa izin ya. Pertanyaan saya sekarang, kiai maunya diem sampean ini atau menggugat? Ya makanya terus terang saya pribadi ini sangat tidak terima ya. Makanya saya minta bantuan Cak Soleh ini bagaimana ini tetap kita ajukan dan kita gugat ini. Karena ini telah menyakitkan hati seluruh pesantren Indonesia pada umumnya. Sing demo biarkan demo. Betul. Tetapi sampean tidak hanya bicara soal demo. Betul. Yang lebih penting harus ada pelajaran siapa yang buat acara itu. Ini yang penting. Ya, ini harus bertanggung jawab. Betul. Tidak cukup minta maaf ya. Secara hukum. Ya betul. Karena ini seolah-olah Trans 7 ini akan menutup ini siapa yang membuat acara ini. Kan sampai saat ini kan kita nggak tahu ini. Iya, ini blunder kan. Production hostnya ini siapa? Betul. Yang bikin narasi ngesot, feodal ini siapa? Kan kita nggak tahu sampai sekarang ini. Ini sangat keterlaluan ya. Terlalu kalau katanya Roma Irama itu ya. Betul ya. Berarti ini langkah hukum ini orang pertama ya. Orang pertama yang akan langsung melaporkan Trans 7. Karena memang beliau ini ternyata betul ada di video Trans 7 buat, yang Trans 7 buat. My God. Ini masuk loh ini karena orang yang lapor itu orang yang dirugikan. Jadi legal standingnya jelas, kerugiannya jelas. Aduh. Pemirsa, tidak hanya Begini. belajar ilmu agama di pondok pesantren satu ini, santri bisa menimba pengetahuan umum dan juga keterampilan mereka. Ya, santri lulusan pesantren ini juga mampu bersaing dengan lulusan sekolah umum dan masuk ke berbagai perguruan tinggi negeri. Lirboyo loh. Dunia pendidikan di lingkungan pondok pesantren terus berkembang dan bertransformasi seiring kemajuan zaman. Seperti pondok pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur. Terletak di Kecamatan Mojoroto, pondok pesantren yang berdiri sejak tahun 1910 ini telah melahirkan lebih dari 24.000 santri. Pesantren Lirboyo menerima santri pada beberapa tingkat pendidikan, mulai dari tingkat setara sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dibanding dengan sekolah umum, menimba ilmu di pesantren jelas memberikan nilai tambah. Selain transfer keilmuan, pola pendidikan pesantren mengedepankan tarbiyah atau bimbingan untuk merubah akhlak yang tidak baik menjadi baik. Kalau mungkin di sekolah-sekolah umum hanya guru menyampaikan keilmuan yang ada, tapi kalau di pondok pesantren seperti Lirboyo ini tidak. Jadi di samping mentransfer ilmu kepada siswa, juga memberikan tarbiyah, memberikan bimbingan akhlak, memberikan bimbingan pakerti dan kehidupan sehari-hari, di samping disampaikan oleh para guru, ini juga oleh para masyaikh, para kiai. Ada nggak seperti ini Trans 7? Ada nggak? Ada nggak? Kalau kau mau menyampaikan kritikan, is okay, ya. Tapi ada nggak kau tampilkan dulu seperti ini? Begitu dikdayanya Lirboyo mencetak setiap tahun berapa santri, bahkan alumni dari Lirboyo udah berapa orang menjadi pejabat yang berguna bagi negeri ini. Ada nggak kau bongkar ini? Pesantren juga mendidik santri selama 24 jam. Ya, tinggal di pesantren secara tidak langsung santri diberi bimbingan terus-menerus termasuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kewajiban agama dijalankan lebih teratur. Santri juga dilatih bersosialisasi dan dewasa mengambil sikap, hidup berdampingan dengan santri dari berbagai wilayah dengan karakter yang majemuk. Sebagai upaya melahirkan santri yang berpotensi dan berdaya saing, pengasuh pondok pesantren Lirboyo berusaha mengejar kualitas pendidikan dan berhasil mendapat kesetaraan dengan sekolah umum yang telah diakui pemerintah. Alhamdulillah, pesantren Lirboyo melalui madrasah Hidayah Mutabiin
sudah berusaha sekuat tenaga agar bagaimana siswa-siswa daripada MAM ini bisa lebih bersaing dengan sekolah-sekolah umum, mengupayakan status daripada MAM. Alhamdulillah tahun ini sudah tuntas semuanya, mulai dari tingkat MI, Sanawiyah, Aliyah, dan Matali. Ini sudah muadalah atau sudah persamaan. Santri juga dibekali keterampilan tambahan seperti cara berorganisasi, kepemimpinan, dan wirausaha. Ada nggak Trans 7 kayak gini? Aduh Tuhan. Masa Metro TV harus ngajari kalian? Memang Metro TV media berita sih ya. Jadi apa yang mereka sajikan itu modal pengalaman mereka. Trans 7 kan memang bukan media berita, bukan media news. Dia lebih ke media entertainment awalnya kan. Jadi sok-sok masuk ke media-media news, tapi akhirnya gitu terjebak dengan celah untuk disusupi oleh kelompok HTI FPI. Makanya laporan ke polisi sudah tepat sebenarnya. Ya, laporan ke polisi bahwa dia dirugikan dan juga yang lainnya. Ulama mengajarkan kita dengan adab yang luar biasa dan itu punya sanad tersambung sampai ke Nabi. Salah satunya cium tangan. Itu diantara khuluk, adab. Dan itu ada sanadnya. Jadi kalau khuluk silahkan terapkan di tempat masing-masing. Anda ke Timur Tengah, ketemu Syekh Timur Tengah, cium tangan begini, dia tidak terbiasa. Dia akan katakan, jangan cium tangan begini, peluk aja. Karena adatnya begitu. Di kita mungkin berbeda. Begitu ketemu dengan guru misalnya, syekhnya, dia cium tangan, adabnya seperti itu. Nah, mesti belajar sampai ke situ. Apa kalian? Ini kalian yang bilang kan, Nabi aja nggak menyuruh bahwa sahabatnya untuk mencium tangannya. Betul banget kata Pak Ustadz ini, Adi Hidayat. Adab di sana beda sama adab di Indonesia. Ya, mungkin adabnya Barat, cara menunjukkan cinta kasihnya menghormati cipika-cipiki. Tapi bukan berarti secara letter luck, ini nggak boleh, karena Ustadz nggak melakukannya, karena Nabi Muhammad tidak melakukannya, tidak menyuruh bahkan. Tapi kalau khilafah, coba cek khilafah. Emang Nabi pernah mengatakan, ayo sistem pemerintahan adalah khilafah? Ada nggak? Kalau tentang itu mereka bisa jabarkan sesuka hati mereka, gini. Tapi untuk kebaikan, untuk supaya menghormati orang tua dengan cara cium tangan, dibilang yang itu PD feodal, perbudakan. Oh my god. Simpel aja. Kalau perbudakan saat mereka ini dibela kayak gini kan Tas 7 kan seolah-olah kan membela para santri kan, ya kan? Lihat apa responnya dia. Mereka merespon dengan cara demo, dengan cara melapor ke polisi, membuktikan mereka itu tidak terjajah. Mereka bangga sebagai wujud menghormati kiai mereka lakukan. Karena kata Ustadz ini perwujudan untuk juga mencium tangannya seorang nabi. Nyaho nggak kalian? Saya lihat ada beberapa konten tuh yang tidak tepat. Adat di Timur Tengah dibawa diterapkan ke sini dalam konteks khuluk nggak sama. Sehingga menjadi suul adab. Temu kiai, ini orang ngaji juga belum pernah, baca Quran belum lancar, andalkan terjemahan. Ketemu dengan ulama yang sangat luar biasa, kiai besar dan sebagainya, salaman pengen begini. Anak kebayang nggak? Anak TK, anak SD diajarin salaman begini kepada orang tua yang di atasnya. Kan di adat kita tidak masuk. Al-adatul muhakkamah di usul fikihnya. Tradisi itu menjadi hukum sepanjang dipandang baik oleh agama. Kita butuh ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama seperti ini. Ya, seperti ini di negeri ini. Trans 7 T-nya apa? Tolong. Tolong Trans 7 lebih hati-hati lagi ke depannya. Udah nggak usah bawa konten yang bawa agama, itu sensitif. Mending lu bawa konten yang ke zaman dulu on the spot lah. 7 manusia terunik, 7 siaran TV yang diboikot. Itu lebih aman gitu.
Semoga cepet damai lah, gue berharap cepet damai, ada solusi tengah, ngobrol gitu. Yang penting, ya lah cari cara ya. Ya kalau Bang Boy sih, betul kata yang kemarin tuh, harus mau diaudit ya, pembersihan nama-nama direksinya dari kepentingan HTI FPI. Ya, disingkirin. Ketika sudah, maka terserah damaimu seperti apa, atau pelaporan tetap ada silahkan. Mau berdamai ketika mereka Karol Tanjung mengunjungi kiai dari Lirboyo silahkan, ataupun biarkan yang memutuskan adalah kiainya dan santri-santrinya. Bang Boy lepas tangan, Bang Boy mensupport apapun supaya terjadi perdamaian. Ya, tapi Trans 7 juga wajib harus dapatkan ganjarannya, itu harus. Dan Bang Boy terus kawal. Thank you. Bye bye.